Kos Melati 13 berdiri di gang sempit yang jarang dilewati kendaraan. Dari luar, bangunannya tampak biasa, 2 lantai, cat krem yang mulai mengelupas, dan papan nama kecil yang sudah pudar. Tapi bagi warga sekitar, kos itu dikenal dengan satu hal, tidak pernah sepi penghuni. Setiap bulan selalu ada penyewa baru. Anehnya, meski harga sewa naik hampir 2 kali lipat dari kos lain, kamar-kamarnya tetap penuh. Bahkan sering ada yang rela antre, menunggu kamar kosong tanpa banyak bertanya. Ibu Ratna, pemilik kos, selalu menyambut calon penghuni dengan senyum ramah. Ia dikenal baik, murah senyum, dan tidak pernah telat menagih uang sewa. Wajahnya selalu terlihat segar, jauh lebih muda dari usianya yang hampir 50 tahun. Namun ada satu aturan yang selalu ia tekankan sejak awal. Kalau dengar suara aneh dari kamar sebelah, jangan dibuka, jangan ditegur. Kebanyakan penghuni menganggap itu cuma aturan aneh khas kos tua. Toh, di kota besar, suara tangisan, cekikikan, atau benda jatuh di malam hari bukan hal luar biasa. Sampai satu persatu kamar mulai kosong. Bukan karena penyewanya pindah, melainkan karena mereka menghilang. Barang-barang mereka tetap ada, kasur rapi, pakaian masih tergantung, bahkan beberapa laptop masih menyala. Tapi penghuninya lenyap tanpa kabar. Ibu Ratna selalu punya alasan. Pulang mendadak, dapat kerja di luar kota, atau mungkin kabur bawa utang. Tak ada yang benar-benar menyelidiki. Hingga Dimas, mahasiswa tingkat akhir yang sedang butuh tempat murah dan cepat, menempati kamar paling ujung lantai 2. Kamar yang jarang kosong, tapi selalu cepat terisi lagi. Malam pertama, Dimas terbangun oleh suara ketukan pelan dari balik tembok. Bukan dari pintu, dari dinding. Tok, tok, tok. Seperti seseorang mengetuk dari dalam kamar sebelah. Padahal kamar itu kosong, dan dari celah bawah dinding, Dimas mencium bau aneh. Bau tanah basah, dan uang kertas lama. Malam-malam berikutnya, suara ketukan dari balik dinding itu semakin sering terdengar. Tidak selalu 3 kali, kadang 2 kali. Kadang seperti ketukan panjang yang diseret, seolah kuku seseorang menggores tembok. Dimas mencoba mengabaikannya. Ia berpikir mungkin pipa air atau tikus. Namun setiap kali suara itu muncul, bau tanah basah ikut menyebar, menusuk hidung, bercampur dengan aroma logam yang samar, seperti uang koin lama. Suatu malam, ketukan itu berhenti tiba-tiba, digantikan oleh suara berbisik, pelan, terputus-putus. Dimas langsung duduk tegak di kasur. Jantungnya berdegup keras. Ia menatap dinding tipis di samping tempat tidurnya. Siapa? Tanyanya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Namun dari balik dinding itu, terdengar suara lain, suara hitungan. 1, 2, 3. Setiap hitungan diiringi bunyi seperti benda berat diseret di lantai. Keesokan paginya, Dimas mendapati bekas tangan berlumpur di tembok luar kamarnya. 5 jari lengkap, mengarah ke pintunya. Ia mengelapnya. Tapi noda itu tidak hilang. Justru makin gelap. Ia mencoba bertanya pada penghuni lain. Namun lorong kos terasa lebih sepi dari biasanya. Beberapa kamar terkunci rapat. Padahal sebelumnya selalu ada suara musik atau tawa. Saat ia menuruni tangga, Dimas melihat Ibu Ratna di ruang tamu, sedang menghitung uang sewa. Tumpukan uangnya tebal, dibungkus karet gelang hitam. Tangannya cekatan, tapi jari-jarinya tampak kotor oleh tanah kering. Bu, panggil Dimas ragu. Kamar sebelah saya memang kosong. Ya, Ibu Ratna tersenyum. Tapi matanya tidak ikut tersenyum. Sebentar lagi terisi. Jawabnya singkat. Malam itu, listrik kos padam. Lorong tenggelam dalam gelap. Hanya ada cahaya redup dari ujung tangga. Ketukan di dinding kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Duk, duk, duk. Tembok bergetar halus. Dimas mendekatkan telinga ke dinding. Dari baliknya, ia mendengar suara napas berat, seperti seseorang menahan tanah di dada. Buka, sebentar saja. Tiba-tiba, pintu kamarnya berderit. Padahal ia sudah menguncinya, dan di lantai, tepat di depan pintu, muncul jejak kaki berlumpur yang mengarah masuk. Dimas mundur perlahan, punggungnya menempel ke lemari. Jejak kaki berlumpur itu berhenti tepat di depan kasurnya. Lalu, menghilang begitu saja, seolah diserap lantai.
Lampu mendadak menyala kembali. Lorong kos sunyi. Terlalu sunyi. Dimas memberanikan diri membuka pintu kamar. Di luar, tidak ada siapapun. Tapi di dinding kamar sebelah, kamar yang katanya kosong, catnya tampak menggelembung. Seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Ia menyentuhnya pelan, lembek, hangat. Tangannya refleks ditarik. Dari dalam dinding terdengar suara rintihan tertahan. Bukan satu, melainkan beberapa suara yang saling tumpang tindih. Panas, gelap, bayar, sewa. Dimas menutup mulutnya agar tidak berteriak. Keesokan harinya, ia memutuskan menyelidiki. Saat siang, kos tampak normal, tapi suasananya dingin meski matahari terik. Dimas turun ke gudang bawah tangga, tempat yang jarang dibuka penghuni. Bau tanah basah langsung menyergap. Di sudut gudang, ada pintu kecil yang ditutup lemari besi. Kuncinya tergantung rapi, seolah sering dipakai. Saat Dimas mengintip ke dalam, ia melihat lubang tanah di lantai, ditutup papan kayu tipis. Dan di sekelilingnya, terdapat jejak kuku. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari belakang. Ngapain di situ? Ibu Ratna berdiri di ambang pintu gudang. Senyumnya tetap ramah, tapi matanya merah dan cekung, seperti kurang tidur bertahun-tahun. Gudang itu kotor, katanya. Bukan tempat main. Malamnya, Dimas terbangun dengan dada terasa berat. Ia tidak bisa bergerak. Dari sela pintu lemari, tangan berlumpur merayap keluar, diikuti wajah pucat dengan mata terpejam. Bukan satu, ada 3 wajah. Salah satunya sangat mirip dengan penghuni kamar yang fotonya masih terpasang di papan pengumuman kos, penghuni yang pindah mendadak. Mereka berbisik serempak, kalau sewa lancar, ibu senang. Dari luar kamar, terdengar suara langkah kaki Ibu Ratna mendekat. Langkahnya pelan, teratur, seperti sedang menghitung. 1 kamar, 2 kamar, 3 kamar, kunci berputar di pintu Dimas. Dan dari balik dinding, suara ketukan berubah menjadi hantaman. Duk, 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 tembok retak, tanah mulai jatuh ke lantai. Dimas sadar, di kos itu, yang disebut kamar kosong, sebenarnya tidak pernah benar-benar kosong. Hujan turun deras pagi itu, membasuh halaman kos Melati 13 yang tampak lebih bersih dari biasanya. Tidak ada garis polisi, tidak ada laporan orang hilang. Nama Dimas perlahan hilang dari ingatan para penghuni, seolah ia hanya numpang lewat sebentar lalu pergi. Kamarnya terkunci rapi, di dalamnya, semua barang masih ada, buku, pakaian, bahkan ponselnya yang mati di tengah pesan yang belum terkirim. Kos ini aneh. Ibu Ratna berdiri di lorong, menatap pintu kamar itu lama. Tangannya meraba dinding di sebelahnya, yang kini terasa hangat dan lembab. Ia tersenyum tipis. Malam harinya, kos kembali sunyi. Dari balik dinding kamar yang kosong, terdengar suara napas pelan. Bukan minta tolong, bukan jeritan, melainkan hitungan pelan. 1 kamar, 2 kamar, uang sewa terus mengalir. Kos itu tak pernah sepi. Setiap ada penghuni baru, satu suara lama menjadi lebih tenang. Dan jika seseorang menempelkan telinga ke dinding kamar sebelah, di tengah malam sunyi, ia akan mendengar bisikan yang sama. Bayar sewa, atau tinggal selamanya. Kos Melati 13 tetap berdiri. Tak pernah ditutup, tak pernah kosong. Karena di sana, setiap kamar selalu terisi. Beberapa bulan kemudian, seorang penghuni baru menempati kamar Dimas. Anak muda itu sering mengeluh tidak bisa tidur nyenyak. Katanya, setiap menjelang subuh, dinding kamarnya terasa berdenyut, seperti nadi manusia. Suatu malam, ia menempelkan telinga ke tembok. Dari dalamnya terdengar suara yang sangat pelan, hampir habis. Pergi, sebelum giliranmu. Keesokan harinya, penghuni itu pindah tanpa pamit. Ibu Ratna hanya tersenyum saat melihat kamar kembali kosong. Ia masuk ke gudang bawah tangga, membuka papan kayu lama, lalu menaburkan tanah baru ke lubang gelap di lantai. Tenang, bisiknya, masih banyak yang butuh tempat tinggal. Di luar, papan kos kembali diganti. Kamar tersedia, harga nego. Dan setiap kali malam tiba, kos Melati 13 kembali bernapas pelan. Menunggu penghuni berikutnya, yang akan membayar dengan cara berbeda. Waktu berjalan, dan kos Melati 13 tetap berdiri seperti bangunan lain pada umumnya. Cat dindingnya diperbarui, lampu lorong diganti lebih terang.
Bahkan beberapa penghuni baru memuji suasananya yang tenang. Mereka tidak tahu, ketenangan itu bukan karena sepi, melainkan karena suara-suara di dalam dinding sudah terlalu lelah untuk berteriak. Setiap malam Jumat, Ibu Ratna selalu bangun lebih awal. Ia membawa ember kecil berisi tanah basah dari gudang bawah tangga. Tanah itu ditaburkan tipis-tipis di sudut lorong, tepat di sepanjang dinding kamar-kamar yang pernah kosong. Jika diperhatikan dengan saksama, dinding-dinding itu sedikit menggembung. Tidak banyak, hanya cukup untuk membentuk lekukan seperti dada yang sedang menarik napas. Dan memang, kos itu bernapas. Suatu ketika, seorang tukang bangunan dipanggil untuk memperbaiki retakan di lantai 2. Saat palunya memukul dinding kamar ujung, ia tiba-tiba berhenti. "Bu, ini temboknya kok lembek?" tanyanya heran. Ibu Ratna tersenyum. "Bangunan lama. Sudah wajar." Malamnya, tukang itu pulang dengan wajah pucat. Ia tidak pernah kembali. Konon, sebelum pergi, ia sempat berkata pada penghuni lain, "Di balik tembok itu, ada kuku." Hari demi hari, kos tetap penuh. Tidak semua penghuni menghilang, hanya mereka yang terlalu lama menunggak, atau mereka yang terlalu penasaran, atau mereka yang mendengar ketukan, lalu menjawab. Dan kadang, di tengah malam yang sangat sunyi, lorong kos akan dipenuhi suara hitungan yang pelan, saling tumpang tindih. 1 kamar, 2 kamar, 3 kamar. Jika hitungan itu berhenti, berarti sudah cukup. Tapi jika berlanjut sampai pagi, biasanya papan pengumuman akan diperbarui. Kamar kosong, siap huni. Tak ada yang bertanya kamar siapa. Tak ada yang ingin tahu terlalu jauh. Karena di kota besar, kehilangan satu orang selalu bisa dianggap hal biasa. Dan Kos Melati 13 tahun itu, ia akan terus berdiri, menunggu orang-orang yang butuh tempat tinggal, dan bersedia membayar lebih dari sekadar uang sewa.